Hai Dulebers, di video kali ini saya akan membahas soal PPU atau pengetahuan pemahaman umum pada tryout reguler 2. Di sini ada 16 soal dan kita langsung masuk aja ke soal pertama. Di soal pertama, pertanyaannya adalah what is the topic of the passage? Nah, ini ada sebuah teks yang cukup singkat, ada 3 paragraf. Nah, pertanyaannya tentang topik, berarti kita harus baca line pertama di setiap paragrafnya. Di line pertama ini ada statement bahwa the Hollywood sign in the hills that line the northern border of Los Angeles is the most landmark recognized the world over. Jadi kita kata kuncinya the Hollywood sign ini ya. Dan ada kata kunci di sini famous. Nah, dari situ kita baca di line pertama paragraf kedua. Ternyata masih ngebahas the sign was not constructed. Jadi masih ngebahas the sign-nya. Kita coba lihat di paragraf ketiga. The sign suffered. Nah, berarti masih ngebahas the sign-nya. Nah, di sini kita sudah bisa nebak nih. Oh, kayaknya topiknya yang ini deh. Tapi untuk memastikan lagi, kita bisa baca cepat keseluruhan teks tersebut. Jadi, yang nomor 1 ini jawabannya adalah yang A famous sign. Next, kita ke soal nomor 2 dengan teks yang masih sama. The expression the world over in the first paragraph could be best replaced by. Nah, ini tadi ya, di line pertama, the world over. Nah, the world over di sini memiliki makna di seluruh dunia. Jadi, semakna dengan yang C ya, in the entire world. Kita next ke soal nomor 3. It can be inferred from the passage that most people think that the Hollywood sign was first constructed by. Nah, kata kuncinya di sini ada constructed. Nah, kita cari aja. Ternyata ada di paragraf kedua ini tadi ya. Oke, jadi di sini banyak orang yang mengira bahwa Hollywood sign itu sengaja dibangun karena industri perfilman. Nah, ada di statement yang di paragraf kedua itu tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang B, the movie industry. Next, di soal nomor 4, the pronoun it in paragraph 2 refers to. Jadi ini ya, it-nya di sini. Nah, kalau ada pertanyaan semacam ini, kita harus tahu noun yang dibahas di kalimat sebelum pronoun yang ditanyakan ini tadi. Nah, ternyata yang dibahas adalah the sign-nya di sini. Yang dibahas, yang disebut-sebut. Berarti jawabannya yang A, the sign. Kita harus benar-benar dibaca teliti lagi ya kalau ada pertanyaan semacam ini. Oke, next ke soal nomor 5. Di sini pertanyaannya adalah according to the passage, how did celebrities help with the new sign? Nah, di sini kita dapat kata kunci celebrities. Nah, kita cari aja nih, ternyata ada di paragraf ketiga. Nah, various celebrities were instrumental in helping to raise needed funds. Nah, funds di sini kayak pembiayaan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. They help get the money. Next, kita ke soal nomor 6. Di sini tentang Hessdalen lights. Sudah berbeda teksnya. Pertanyaannya adalah based on the second paragraph, what does instead these lights typically appear on nights that stay clear and calm, tend to. Nah, di sini berarti kita fokus di paragraf kedua ini ya. Dari sini pernyataannya sampai sini. Nah, berarti jawabannya apa ini? Jadi berdasarkan paragraf kedua itu Hessdalen lights sama ball lights itu sama-sama terjadi ketika malam. Nah, tapi kalau Hessdalen light itu biar terlihat langit tuh harus lebih terang dan cerah daripada ball nights. Jadi jawabannya adalah yang C ya. The Hessdalen lights are mostly figured out when they are on the nights clear and calm. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Masih teks yang sama. What is the similar word of a bolded word above? Di sini ada proposed. Nah, di sini artinya memberikan usul ya. Jadi makna yang sama adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8, pertanyaannya adalah what is the opposite of the bolded word in the third paragraph? Ini ya, numerous. Numerous di sini artinya berarti in a great number. Berarti opposite-nya sedikit
dalam hal yang mencerminkan keadaan sedikit. Jadi jawabannya adalah yang I, occasionally. Oke, next kita ke soal nomor 9. Ini teksnya bahasa Indonesia, ada 2 teks. Pertanyaannya adalah apa makna kata tantrum pada kalimat 11? Kalimat 11, mana ini ada kata tantrum di sini. Nah, tantrumnya kita sering banget nih pasti mendengar kata-kata tantrum. Nah, tantrum ini artinya adalah marah yang berlebihan. Jadi, jawabannya adalah yang D. Oke, next kita ke soal nomor 10. Di sini masih sama teksnya. Berdasarkan isi teks 1A, kepada siapa penulis berpihak? Jadi kita fokus aja ke teks 1A. Nah, di teks 1A ini lebih berpihak pada orang tua. Kenapa? Karena teks 1A ini berisi tentang penggunaan gawai pada anak-anak yang diberikan oleh orang tua dan bagaimana orang tua seharusnya berani mengendalikan anak-anaknya yang kecanduan gawai tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C ya, orang tua. Next kita ke soal nomor 11, sinonim kata bercetak tebal. Ini ada adiksi. Nah, adiksi itu artinya kecanduan ya. Jadi jawabannya adalah yang D, ketagihan. Oke, next ke soal nomor 12. Pertanyaannya adalah perbedaan tujuan penulisan teks 1A ya, ini maksudnya dengan teks 1B. Nah, jawabannya apa nih kira-kira? Ya, jawabannya adalah yang E ya. Di teks 1A, dia itu memaparkan sikap yang seharusnya dimiliki orang tua terhadap anaknya yang kecanduan gadget atau gawai. Nah, sedangkan di teks 1B, dia lebih memerinci menjelaskan ciri-ciri anak yang kecanduan gawai itu seperti apa. Oke, kita nomor 13, di sini pertanyaannya adalah informasi apa yang dimuat pada teks 1B tetapi tidak dimuat pada teks 1A. Nah, ini kita harus teliti ya satu-satu dan jawabannya di sini adalah yang C, kesulitan anak dalam bergaul, karena di dalam teks 1B dijelaskan nih, sulit bersosialisasi sehingga bersosialisasi. Di sini berarti bergaul lah ya, sedangkan di teks 1A tidak ada statement semacam itu. Oke, kita next ke soal berikutnya, nomor 14 dengan teks yang masih sama. Apa keunggulan isi teks 1B? Kita jadi fokusnya ke teks 1B aja. Nah, keunggulan isi dari teks 1B yaitu teks 1B ini lebih rinci dalam menguraikan gejala anak yang kecanduan gadget atau gawai. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 15. Di sini ada pertanyaan kata iya merujuk kepada. Nah, oke, ini ya kata iya di sini. Nah, merujuk kepada siapa? Kita fokus ke pembahasan di kalimat sebelumnya, berarti merujuk pada subjek yang dikeluhkan, yaitu anak, di mana anak tidak akan menggubris panggilan ketika melihat gawai itu tadi. Ya, berarti jawabannya adalah yang dadu, yang anak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Di sini teksnya sudah berbeda. Pertanyaannya adalah gagasan utama paragraf kedua. Oke, gagasan utama paragraf kedua. Oke, jawabannya adalah gagasan utama atau inti dari paragraf ya. Berarti ini mencakup keseluruhan isi teks. Sepertinya ini pertanyaannya harusnya paragraf ketiga ya, bukan paragraf 2. Jadi jawabannya di sini adalah yang E, kegiatan positif berpantun, karena ada statement itu. Kegiatan berpantun adalah kegiatan positif dalam kehidupan. Oke, seperti itu. Oke, itu tadi aja pembahasan soal PPU pada tryout reguler 2. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.